Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam, yang kemudian nikmat masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam menyambut Ramadan harus penuh kegembiraan, sukacita, senang. Walaupun mungkin dalam menjalani Ramadan kita banyak kesulitan, banyak hal berat yang kita kerjakan di sepanjang hari tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, pengharapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menjalani keimanan itu dan pengharapan itu, maka Allah punya janji akan diberikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan seorang yang mengaku beriman atau menjalankan puasa dengan penuh keimanan, ya asasnya harus kemudian menjalankan puasa dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana kita seorang laki-laki, kepala keluarga, maka kerja itu berat. Bahkan ada yang kerjanya memang benar-benar berat, macul. Ada juga yang harus memegang listrik tegangan tinggi, ada juga yang harus memanjat ketinggian, atau mungkin ada juga yang harus berhadapan dengan api dan seterusnya. Maka karena didorong oleh rasa cinta kepada keluarga yang dimilikinya di rumah, maka banyak kepala keluarga merelakan tenaganya, waktunya, pikirannya berangkat keluar rumah demi untuk mencarikan nafkah yang halal tentunya untuk keluarga yang di rumah. Dan itu dijalani dengan penuh bahagia. Dan saya banyak melihat laki-laki yang di jalan, bahkan di pinggir jalan, itu makannya seadanya, tapi begitu pulang semua yang dia dapatkan ingin diberikan kepada istrinya. Dan semua itu dia lakukan karena penuh cinta yang dia punya untuk keluarganya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus menjalankan puasa dengan penuh kecintaan. Walaupun berat, walaupun panas, walaupun ngelak, walaupun apapun gitu kan. Maka jangan pernah kemudian belum menjalankannya, masih diberi kesanggupan, tapi kita sudah menyerah di tengah jalan. Maka itu hal yang kurang baik yang harusnya kita tidak melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu cuma dua sebenarnya, namun kali. Yang pertama yaitu mengerti waktunya. Artinya seorang muslim harus menjalankan puasa pada waktunya. Nah, waktu puasa niku dimulai sejak terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar itu ditandai dengan adzan subuh, dan tenggelamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Tapi adzan subuhnya bukan adzan subuh yang terakhir, adzan maghribnya juga bukan adzan maghrib yang paling dulu. Nah, adzan subuh dan adzan maghrib ini yang jenengan harus ikuti, harus jenengan titeni, adalah adzan maghrib dan adzan subuh yang dilakukan secara berdekatan beberapa masjid. Itu lebih aman daripada jenengan mencari adzan subuh yang paling terakhir atau mencari adzan maghrib yang paling duluan, karena ada potensi tidak tepat dalam mengumandangkan adzan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang jenengan harus pahami waktunya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah menjauhi pembatal-pembatal puasa. Nah, pembatal-pembatal puasa niki secara garis besar ada 4. Yang pertama makan, tentu seorang yang berpuasa nggak boleh makan. Kemudian yang kedua minum,
tentu orang yang berpuasa nggak boleh minum. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri, dan kita semua paham kalau seorang yang berpuasa nggak boleh berhubungan dengan suami istri, dengan pasangannya. Nah, yang keempat ini lain-lain. Yang lain-lain ini kata. Nah, makanya sore ini coba kita bahas sampai nanti adzan maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab fikih Syafi'iyah disebutkan walladzi yuftiru bihi shaim asratu asya. Hal yang dapat membatalkan orang puasa itu ada 10. Jadi 10 niki minimal paling enggak jenengan harus tahu. Yang pertama, mawasala amdan ilal jauf, yaitu apa aja yang sampai ke tenggorokan kita secara sengaja. Artinya ketika misal selama ini kita memahaminya kalau puasa niku batal karena makan makanan dan minum minuman, maka melalui kitab fikih ini disebutkan bahwasanya yang namanya membatalkan puasa itu enggak cuma menelan makanan atau menelan minuman. Ketika misal kita punya anak yang sudah puasa, terus dia punya kebiasaan ngemuti neker, maka begitu nekernya itu ketelan ya puasanya batal. Atau misal ada yang punya kebiasaan ngemuti nopo kunci gitu kan, nah kuncinya ketelan ya batal. Maka ketika berpuasa, kita sebagai orang tua harus memperhatikan putra-putra kita, jangan sampai mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi membatalkan puasa, yang nanti akhirnya puasanya batal beneran karena tidak paham. Kan dimarahi batal kan panganan Pak, ini udah panganan, ini neker Pak ini. Nah maka itu tetap batal. Nah kemudian yang kedua, awiroksi, atau masuk ke dalam kepalanya. Ada orang yang masang susuk di batuknya, ada yang masang di pelipisnya. Nah yang seperti itu menurut kitab ini batal puasanya. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang masuk dari dua jalan, yang di bawah belakang dan yang di bawah bagian depan, yaitu kemaluan dan dubur. Misal enten piyai poso, kemudian pada waktu puasa niku ambayane kambuh, lalu harus dikasih obat. Nah, obatnya lewat belakang. Maka kalau ini yang dilakukan oleh orang yang puasa, maka puasanya menjadi batal. Sehingga seorang yang berpuasa tidak boleh memasukkan apapun pada kemaluannya yang di depan ataupun pada duburnya yang di belakang. Misal lagi ada ibu-ibu yang mau pasang spiral, itu dilakukan pada waktu puasa, maka puasanya menjadi batal, walaupun lewat kemaluan bukan lewat mulut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membatal berikutnya adalah wal qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tadi saya habis sama anak istri itu ke Semarang, dari Semarang balik ke Solo. Nah, di tengah jalan anak saya muntah-muntah. Istri saya langsung refleks, wah batal no posone. Enggak, kan enggak sengaja. Yang sengaja niku kalau diogok-ogok. Nah, ada senten piyai niku sakit asam lambung. Begitu kambuh, asamnya di lambung itu naik. Rasane niku mual-mual. Dan beliau, menurut cerita beliau ke saya, itu hanya akan kerosop penak atau sekeco kalau sudah diogok-ogok dan muntah. Lah nek perbuatan mengogok-ogok dan muntah niku dilakukan pas hari puasa, maka niku batal. Walaupun tujuannya adalah untuk memenakkan badannya dari rasa mual itu. Ngoten nggih. Sehingga orang puasa tidak boleh menyengaja muntah. Termasuk bentuk sengaja muntah adalah ketika kita punya teman atau pasangan gitu. Dan kita sendiri secara pribadi kita itu punya kebiasaan nek mambu yang nggak enak itu terus muntah gitu. Nah kita tahu nih teman kita atau suami kita atau pasangan kita ini kalau pulang dari kantor atau mungkin kalau udah siang atau sore itu keringetnya bau. Terus kita sengaja wis apal nih sengaja kita mendekati dan kemudian kita menghirup baunya terus muntah. Nah itu bisa masuk dalam kategori sengaja membuat muntah. Maka disitulah orangnya bisa batal.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu walwatu amdan, hubungan suami istri yang dilakukan dengan sengaja fil farj dan terjadi di kemaluannya. Jadi ketika ada seorang laki-laki yaitu suami kemudian menghampiri istrinya yaitu seorang perempuan dan kemudian terjadi hubungan suami istri di kemaluannya, maka yang terjadi dua belah pihak ini kemudian batal. Dan tidak cuma batal, maka dua-duanya harus membayar puasa yang ditinggalkan itu. Kemudian salah satu dari duanya yaitu yang laki-lakinya harus membayar kafaroh. Kafarohnya orang suami istri yang berbuka dengan sengaja dengan cara berhubungan suami istri adalah yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau nggak ada, maka yang kedua dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih nggak ada atau nggak bisa atau nggak sanggup, maka dia harus melakukan yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi 60 orangnya miskin, bukan cuma 60 orang. Nanti enten piai yang kena kafaroh niku terus engko makan-makane tak cepake nggo buka poso sisan ning masjid. Nah, niku mboten angsal. Kecuali yang buka puasa di masjid adalah orang miskin. Tapi kalau yang buka puasa di masjid ini orangnya nyampur, maka itu tidak bisa. Atau kalau jenengan tetap mau melakukan dengan cara buka puasa di masjid, itu jenengan harus memastikan yang ikut niku pinten dan berapa dari yang ikut itu yang miskin. Sehingga itu ngelongi. Nah, misal dari 60 atau 100 yang ikut buka puasa, yang miskinnya 30, nah, berarti jenengan masih punya utang 30. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang membatalkan puasa adalah wal inzalu an mubasyaratin, yaitu orang-orang yang kemudian ada air mani yang keluar karena bercumbu dengan pasangannya. Jadi poso-poso malah bermesraan. Nah, maka memungkinkan itu ada sesuatu yang keluar. Nah, yang keluar inilah kemudian membatalkan puasa. Kalau yang keluar ini adalah pada suaminya, maka yang batal suaminya. Kalau yang keluar ini istrinya, maka yang batal adalah istrinya. Kalau keluar dua-duanya, maka dua-duanya batal. Nah, ada juga orang yang ngapunten nggak punya pasangan, baik belum pernah punya atau sudah pernah punya tapi sendirian sekarang, itu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan keluarnya air mani, maka itu membatalkan puasa. Ada yang poso-poso nonton film yang enggak, kemudian ada yang keluar niku nggih batal. Ada yang poso-poso kemudian napa nek cara mendo niku kosot, nah kemudian niku nggih batal. Ada juga yang kemudian menggunakan bantuan alat tertentu, maka niku nggih batal. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, maka jangan pernah kemudian kita justru puasa-puasa melampiaskan nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang membatalkan puasa ini biasa terjadi pada ibu-ibu, yaitu wal haid wan nifas. Haid dan nifas. Haid ini darah rutin yang keluar setiap bulan rata-ratanya, kebiasaannya, umumnya. Wan nifas ini darah yang keluar karena melahirkan atau keguguran. Nah, seorang perempuan, seorang wanita dalam bab haid dia harus ngerti satu dari tiga. Yang pertama, dia harus ngerti bedanya warna darah haid dan darah yang bukan haid. Kemudian yang kedua, dia harus ngerti bedanya bentuk darah haid dan bukan darah haid. Kalau dua ini masih nggak bisa, maka paling tidak dia harus ngerti kapan jadwal haidnya dibanding pas nggak haid. Nah, kenapa seorang wanita ini harus ngerti satu dari tiga ini atau syukur-syukur tiga-tiganya? Karena wanita kalau nggak ngerti satu dari tiga ini atau nggak ngerti tiga-tiganya, maka yang terjadi dia nggak akan bisa membedakan mana haid, mana istihadah. Padahal darah istihadah ini masih wajib buat wanita itu sholat dan puasa. Sehingga seorang wanita penting untuk tahu mana darah haid dan mana yang istihadah. Niku kalau konteknya haid. Tapi kalau konteksnya adalah nifas, maka nifas niki pembatasnya adalah 40 hari. 40 hari ini 40 hari apa? 40 hari maksimal. Artinya ketika seorang wanita itu nifas,
dan selesai pada hari yang ke-14 alias 2 minggu, maka hari yang ke-15 dia sudah suci dan dia wajib untuk berpuasa dan juga sholat. Tapi kalau kemudian dia nggak puasa karena lanjut sampai 40, dia bilang kan masih keluar darahnya gitu kan. Kalau memang benar masih keluar darahnya, maka bisa diteruskan untuk tidak puasa dan tidak sholat maksimal 40 hari. Nanti kalau sudah lewat dari 40 hari, maka itu sudah dihitung istihadah. Tidak boleh tidak puasa dan tidak sholat. Harus puasa, harus sholat. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak salah kalau seorang pria, bapak-bapak itu juga tahu jadwalnya. Kenapa? Karena dengan tahu jadwalnya, seorang pria juga harus menghalangi dirinya untuk mendatangi istrinya pada waktu haid dan nifas. Karena nanti kalau dipaksakan untuk mendatangi pada kondisi dua itu, maka nanti kena kafaroh lagi, bayar denda lagi, dendanya setengah dinar. Kalau 1 dinar niku 4,25 gram emas, maka setengah dinar niku berarti 2,125 gram, ping sak yuta setengah. Ketemune nggih 3 yuta langkung. Sehingga seorang muslim tidak boleh mendatangi istrinya pada saat haid dan nifas. Kemudian berikutnya yang menjadi pembatal puasa yang disebutkan di dalam kitab ini yaitu wal junun, gila. Orang yang gila otomatis puasanya tidak sah. Nah, termasuk dalam kategori junun ini itu adalah orang gila, kemudian orang pikun, kemudian orang yang sekarat. Nah, orang yang 3 ini, gila, pikun, dan sekarat ini, kalau temporary itu berarti sementara. Nanti waktu sembuh dia wajib puasa, mengganti puasa yang terlewat. Tapi kalau dia gilanya permanen, pikunnya permanen, terus komanya juga permanen, yang pada akhirnya malah meninggal, maka dia sudah gugur kewajibannya untuk puasa. Jadi udah nggak wajib untuk puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal igmam kullal yaum, yaitu pingsan sepanjang hari. Dari mulai habis sahur pingsan, bangun-bangun habis buka. Maka kalau itu yang terjadi, maka puasanya tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir menurut kitab ini, pembatal yang terakhir yaitu ar-riddah. Riddah niku murtad. Artinya ketika ada orang muslim yang murtad, naudzubillah, maka puasanya sudah tidak perlu dilanjutkan. Tidak perlu dilanjutkan di sini bukan berarti dia terbebas dari kewajiban. Jadi orang kafir itu akan berada di 2 keadaan yang merugikan. Yang pertama, ketika dia berpuasa, maka puasanya menjadi sia-sia. Termasuk sholat, dia juga sholatnya jadi sia-sia. Bahkan ketika dia murtad, maka semua amal yang dikerjakan sebelumnya juga nggak akan bernilai pahala sama sekali, dihapus semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir ini, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura, dan nanti pahala orang-orang kafir ini akan kami tampakkan, amal-amalnya kami tampakkan, tapi akan kami jadikan debu-debu yang berterbangan alias sia-sia. Maka orang kafir kalaupun beramal, maka amalnya nggak akan ada gunanya. Tetapi kalau dia tidak kemudian beramal, artinya orang kafir nggak sholat, orang kafir nggak puasa, maka nanti di akhirat dia ditagih, ditanya, ngopo kowe ra sholat, ngopo kowe nggak poso. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang kafir tentang amalan sholat. Allah berfirman, masalakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kamu nyemplung neraka sakor? Qalu, orang kafir itu menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu di dunia nggak sholat. Ini menjadi dalil kalau orang kafir juga akan ditanya tentang sholat. Ning nek sholat toh juga nggak kepake. Jadi mereka wajib sholat juga. Ning kalaupun sholat nggak ada gunanya. Makanya, sholat dan nggak sholat nggak akan ngaruh dan nggak akan berfaedah apapun buat mereka. Oleh karena itu maka semua amal itu akan menjadi baik ketika dilandasi pada keimanan. Dan orang yang tidak beriman maka amalnya menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembatal yang disepakati dalam kitab fikih Syafi'iyah Matan Abu Suja. Kemudian ada tambahan satu, yaitu pembatal yang insya Allah disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu berniat membatalkan puasa. Orang yang berpuasa tapi berniat membatalkan puasa, maka puasanya pun menjadi tidak sah. Contoh seorang yang mau safar, dia melewati tempat di mana di situ ada misal makanan kesukaannya. Misal dia lewat
Misal dia lewat Ungaran, nah, misal di sana ada minuman apa gitu yang dia senangi, misal es durian atau apa gitu. Terus dia dari malam udah niat mau puasa dan sahur ikut sahur. Tapi niatnya sesuk aku nek melaku lewat Ungaran, aku meh jajan. Nah udah kalau niatnya kayak gitu maka puasanya nggak sah. Nah sehingga panjenengan yang puasa wajib menjaga niatnya jangan dirubah di tengah jalan. Adapun kalau misal di tengah jalan jenengan berada pada keadaan yang darurat sehingga jenengan harus membatalkan puasa, maka dipersilakan. Misal contoh jenengan seorang sopir atau sedang nyopir, kepala keluarga yang nyopir. Nah pas nyopir niku, nggih, sak montor niku mboten enten sing saged nyopir kejaba jenengan. Di tengah jalan jenengan kepanasan dan akhirnya keliengan. Dalam kondisi jenengan keliengan itu tentu akan membahayakan penumpang jenengan. Maka kalau emang itu terjadi dan benar-benar seperti itu keadaannya, nggak ada manipulasi, nggak ada aneh-aneh, maka jenengan mau membatalkan puasa boleh, dengan catatan nanti diganti di hari yang lain. Maka jadi kondisi-kondisi darurat yang datang pada seorang muslim di tengah menjalankan puasa, maka diperbolehkan atau diperkenankan mereka untuk membatalkan puasa. Sekali lagi darurat. Tapi nek misal jadi penumpang, kemudian safari yo cedak, bisa yo adem, terus gak kemana-mana gitu kan, maka puasa tentu lebih baik daripada membatalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tadi itu membatalnya. Berikutnya adalah yang bukan pembatal. Jadi sebagian orang merasa itu seperti pembatal atau dianggap pembatal, ning sebenarnya enggak membatalkan. Niki saya sampaikan dengan cepat aja, dalil-dalilnya ada sebenarnya tapi saya lewat-lewati. Yang pertama yaitu berbohong. Seorang yang berpuasa ketika dia berbohong, puasanya enggak batal, tapi ngelongi pahalanya. Bahkan kalau bohongnya sering atau banyak bisa jadi pahalanya habis. Makanya Nabi SAW mengatakan, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak orang puasa di mana dia dengan puasanya enggak dapat apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ini menjadi indikasi bahwasanya seorang muslim yang berpuasa harus menjaga akhlaknya, wabil khusus tutur katanya, jangan sampai hari-hari diisi dengan kebohongan sehingga pahalanya habis. Kemudian berikutnya yang dianggap oleh sebagian orang membatalkan puasa tapi sebenarnya tidak, adalah mengguyur kepala sampai basah kuyup alias kerujukan. Termasuk di dalamnya adalah berendam, termasuk juga berenang. Maka ketika panjenengan melakukan semua itu tidak ada air yang masuk atau yakin gak ada air yang masuk, maka puasa jenengan tidak batal. Tapi kalau jenengan pada saat tidak puasa aja wis apal, wis titen, dan jenengan renang itu mesti ngelek toyo, pokoknya anggar nyemplung kolam mesti enten sing keombe, maka seorang muslim yang baik tentu tidak akan memaksakan dirinya untuk berenang saat puasa, karena wis biasanya mesti ngunjuk toyo kolam renang, banyu kolam renang niku mesti diombe gitu kan. Nek niku yang terjadi ya pas poso ampun renang, karena nggih kebiasaan jenengan itu kemungkinan besar nggih akan terjadi saat jenengan renang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghirup asap. Orang yang berpuasa tidak batal kalau kemudian dia menghirup asap. Apakah asap kendaraan bermotor, apakah asap sampah yang dibakar, apakah asap sate yang dibakar di pinggir jalan, tidak batal. Lah berarti kalau gitu ngerokok nggak batal Mas. Kalau ngerokok berbeda. Kalau ngerokok disebutkan dalam bahasa Arab itu istilahnya sebagai surbut dukhon, yaitu meminum asap. Jadi bukan menghirup asap tapi meminum asap. Nah kalau itu yang terjadi maka itu sudah batal. Jadi merokok sisa, pakai sisa yang diselang niko, atau kemudian vape yang saat ini niku, nah nge-vape niku, nah niku semuanya membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak membatalkan puasa lagi adalah ketika panjenengan masih dalam kondisi junub sampai fajar. Jadi misal ibu-ibu jam 2 niku haid, masih jam 3 sudah bersih, lalu kemudian menyiapkan sahur buat keluarga, lalu kemudian isah-isah sampai akhirnya dan subuh belum mandi. Maka ketika itu yang terjadi, maka puasanya dengan tetap sah dan bisa dilanjutkan. Semangat rugi ketika seorang istri berhubungan dengan suaminya dan masih junub
sampai imsak niku masih junub dan kemudian sampai adzan ternyata masih junub, maka itu bisa dilanjutkan puasanya dengan catatan urusan hubungan suami istri sudah selesai. Tapi nek posisi sudah adzan subuh kok hubungan suami istri belum selesai, nah niku batal kabeh dua-duanya, ngoten nggih. Jadi junub yang sudah selesai gitu. Termasuk haid, ibu-ibu jam sekawan ngecek masih haid, begitu adzan subuh dicek masih haid, pas komat dicek udah nggak ada haidnya, maka sudah nggak bisa puasa karena patokannya dimulai dari adzan subuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang tidak membatalkan puasa adalah suntikan. Jadi suntikan selama tidak masuk ke pembuluh darah atau lewat pembuluh darah maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian disuntiknya ke pembuluh darah maka itu membatalkan puasa. Contoh suntikan yang disuntik tidak di pembuluh darah, yang pertama itu kayak orang pakai vaksin. Jadi misalnya dengan Ramadan ngeten iki ajeng bidal umroh Ramadan, kan enten kewajiban vaksin meningitis, maka jenengan mau vaksin silakan, tidak apa-apa. Karena nek golek vaksin yang malam-malam biasanya nggih pun tutup rumah sakitnya, makanya itu tidak apa-apa. Kemudian nggih termasuk suntik antibiotik yang jenengan disuntik di bagian bokong, nah, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau suntiknya ke pembuluh darah, nah itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuknya benda ke pori-pori kulit kita itu tidak membatalkan puasa. Contoh ibu-ibu yang pakai susuk KB yang bentuknya jarum dilebokke ten kulit niku tidak membatalkan puasa. Kemudian perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu tidak membatalkan puasa selama orangnya kuat. Tapi kalau benar-benar nggak kuat karena panas, mungkin vertigo kumat dan seterusnya, keliengan gitu kan, maka ketika itu yang terjadi maka sebaiknya dibatalkan puasanya. Dan pesan saya tentunya ketika panjenengan nggak ada urgensi untuk melakukan safar, maka sebaiknya tidak usah bersafar pas puasa. Mendingan di rumah, mendingan ngurusi urusan yang bisa diurusi di rumah, tidak kemudian berperjalanan bepergian jauh. Tapi kalau memang ada urgensi dan ada kepentingan untuk melakukan itu, silakan. Dan tentu pilihlah transportasi yang memudahkan. Kalau transportasi yang sulit itu jadikan pilihan terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah menangis. Orang yang menangis itu tidak membatalkan puasa selama air matanya tidak diminum. Tapi kalau air matanya kemudian sampai di mulut diminum, nah itu batal puasanya. Kemudian berikutnya yang tidak membatalkan puasa adalah kumur-kumur, kemu. Seorang yang berpuasa itu boleh berkumur-kumur sebanyak apapun, sesering apapun, tidak ada masalah. Hanya saja orang yang berpuasa harus berhati-hati. Jangan sampai kemu niku toyone masuk 100 mili keluarnya cuma 50 mili, yang 50 diolu, nah niku salah, niku batal. Maka dalam proses kumur-kumur harus dikeluarkan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sehingga tidak ada air sisa kumur yang ketelan. Tapi kalau sudah berikhtiar semaksimal mungkin kok teseenten sing ketelan walaupun sedikit banget, maka tidak apa-apa, dimaafkan. Kemudian berikutnya bersiwak ketika puasa, gosok gigi. Seorang muslim gosok gigi ketika puasa tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa, baik pakai odol maupun tidak. Pakai odol nggak apa-apa, nggak pakai yo nggak apa-apa. Kalau ditanya lebih utama mana, tentu nggak pakai odol lebih utama. Tapi bukan berarti pakai odol nggak boleh, tetap boleh. Lalu kemudian ada yang bertanya atau berpendapat, bukankah nafasnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi, gitu kan? Maka niku bisa saya sampaikan benar. Bahkan Nabi SAW bersabda sedemikian. Beliau SAW bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Yang namanya bau mulut orang puasa itu sungguh baunya lebih harum daripada minyak kasturi, tapi indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ketika jenengan merasa dengan puasa jenengan gak perlu sikatan karena bau nafas jenengan wangi, maka itu di mata Allah bukan di mata manusia. Adapun di mata manusia ya tetap bau. Oleh karena itu maka jenengan tetap harus gosok gigi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin. Kalau kiranya gak memberatkan buat umat Islam, umatku, maka mereka setiap mau sholat tak suruh sikatan. Berarti harusnya orang Islam niku sikatannya ping 5. Nah maka termasuk di puasa,
Hadis tadi tidak ada khususnya ini di luar puasa atau enggak itu. Enggak. Jadi di semua waktu boleh. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan jangan ragu untuk sikatan. Kemudian berikutnya menelan ludah. Ludah selama tidak keluar dari bibir, dari mulut, maka boleh ditelan. Tapi kalau kemudian sudah keluar dari mulut, maka tidak boleh ditelan. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan ludah yang bercampur dengan darah? Maka ludah yang bercampur dengan darah kalau ditelan puasanya menjadi batal. Solusinya darahnya dikeluarkan dulu, dihentikan dulu, dimampetin dulu. Begitu sudah mampet, baru ludahnya boleh ditelan. Ngoten. Jadi jangan sampai menelan ludah yang ada darahnya. Lah tapi nek pas menelan ludah nggak sengaja keikut darahnya gimana? Nggak apa-apa, namanya juga nggak sengaja. Tapi begitu jenengan kerasa kalau di dalamnya ada darahnya, maka sebaiknya jangan dilanjutkan menelan ludahnya. Kemudian berikutnya yang tidak membatalkan puasa adalah membersihkan lubang telinga, akupuntur, dan apa nih? Nah, bekam, fasdu, dan donor darah. Seorang yang berpuasa ketika melakukan donor darah, bekam, dan fasdu, maka tidak batal puasanya. Hanya saja sebagaimana renang tadi, jenengan harus niteni. Nek renang anggar renang ngombe banyu ya jangan renang. Begitu pula ketika donor darah, fasdu, dan bekam. Ketika setiap kali donor darah, fasdu, dan bekam niku jenengan lakukan, jenengan semaput. Dan untuk bisa siuman jenengan harus minum teh anget, teh manis. Maka sebaiknya jangan bekam, jangan fasdu, jangan donor darah waktu puasa. Karena dengan jenengan meminum untuk siuman ya otomatis puasanya menjadi batal. Kata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, donor darah pun, kemudian transfusi darah. Menerima transfusi darah, maka mayoritas ulama sepakat batal. Hanya saja ketika jadwalnya bisa ditunda lebih baik. Tapi kalau kondisinya sudah darurat, artinya misal jenengan ngapunten ada yang gerah, kecelakaan, dan memang butuh darah, kalau nggak ditambah darahnya bisa meninggal, maka tentu menambah darah itu harus diutamakan daripada puasa, sehingga sebaiknya dibatalkan. Karena kalau ditunda nanti malah bahaya. Makanya kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu boleh melanggar apa yang memang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu ya. Jadi nggak boleh sakarepe dhewe. Jadi misal contoh ada pendaki gunung yang mendaki gunung tersesat di atas gunung di hutan. Dia mau balik nggak bisa karena nggak tahu jalan. Mau jalan nggak sanggup karena makanannya habis. Kemudian dia kok delalah nemu batang babi, bangkai babi. Maka kalau memang dia nggak punya makanan lain, adanya ya babi tadi, maka dia boleh mengambilnya sedikit untuk dimakan. Tidak boleh kemudian nopo istilahnya dipangan sak wareke, bahkan digomulih oleh-oleh nggak boleh. Nah, itulah kaidah dalam fikih bahwasanya yang namanya darurat itu ada kalanya bisa menyebabkan yang tadinya hukumnya itu nggak boleh jadi boleh. Nah, orang yang menerima transfusi darah puasanya batal. Membatalkan puasa wajib dengan sengaja hukumnya haram. Tapi kalau kondisinya darurat maka boleh. Contoh meleh misal, ada orang yang gagal ginjal. Dia udah dijadwalkan sama dokter untuk cuci darah seminggu sekali. Otomatis kalau bulan puasa nggih kena jadwal toh. Nah, kemudian dia mengatakan aku mau cuci darah, engko wae bar botol. Ya insya Allah meninggal nih kopiah ini. Karena yang namanya cuci darah itu harus dilakukan, wajib. Kalau enggak imunitasnya turun, terus apa namanya kondisinya menurun dan seterusnya. Wallahu taala alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuci darah pun mimisen. Seorang yang ini sampai jaminan Pak. Sepuluh menit lagi. Ini ditutup dengan doa apa ditutup dengan salam mawon? Pak. Pripun Pak Muadzin? Begitu tutupannya doa tok, doa apa salam? Ngangge doa apa mboten? Mimisan. Nah, mimisan tidak membatalkan puasa. Jadi jenengan kalau mimisan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian mimisannya jenengan serot, nah niku batal puasanya. Karena mimisan itu sama dengan gusi berdarah tadi. Jadi ada napa istilahnya yang harus dikeluarkan bukan kemudian dimasukkan. Kemudian berikutnya
menelan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Jadi misal jenengan naik motor, kemudian sambil naik motor jenengan misal demimil, lalu mulut jenengan terbuka, lalu enten serangga lewat, terus ketelen, nggak bisa dihindari, maka tidak batal. Tapi kalau misal jenengan ngerti nih dari jarak 100 meter di depan niku enten sekumpulan serangga yang terbang di tengah jalan, terus jenengan malah ngegas motor sambil buka mulut, berharap niku serangga masuk langsung ke mulut jenengan, maka niku yang dilakukan adalah batal, bisa menyebabkan batal. Jadi bedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Kemudian ada pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Yang pertama penggunaan obat pencegah haid. Jadi ada ibu-ibu yang nggak mau nyaur utang, maka dia pakai pencegah haid. Kalau ini dilakukan dalam konteks haji dan umroh, maka hukumnya menjadi ringan, boleh dipakai. Tapi kalau konteksnya puasa, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena puasa itu wajib bagi masing-masing kita dan berulang di rumah-rumah kita. Nah haji umroh kan jenengan kedah mriko. Karena kedah mriko mesti kan nglumpukke duit dan harus tindak mriko kan rekoso. Maka kondisi rekoso itu bisa menjadikan hukum menjadi ringan. Tapi kalau puasa, jenengan mau di rumah mau dimanapun jenengan kan wajib puasa. Maka karena itu menjadi rutinitas, maka menggunakan obat pencegah haid itu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Kemudian obat asma. Jadi jenengan yang sakit asma pakai obat asma yang semprot Ventolin itu boleh. Kenapa? Karena yang dipakai niku sedikit. Nah, tujuan dari obat asma itu bukan menambah kenyang atau menambah imunitas tubuh, tapi buat membuka pembuluh saluran pernafasan. Karena nanti jenengan nggak pakai obat itu, nanti saluran pernafasan jenengan nanti akan mampet. Nah, karena mampet itu jenengan bisa nggak napas, dan kalau nggak napas juga bisa meninggal. Jadi meninggal bukan karena lapar dan haus, tapi karena nggak bisa ambekan. Makanya dengan penggunaan Ventolin itu menjadi memudahkan orang itu untuk terbuka saluran nafasnya, dan dia bisa bernafas sembari tetap tidak makan dan tidak minum. Tapi dikecualikan dari ini adalah penggunaan nebulizer. Kalau nebulizer niku cairannya rada akeh, niku sebaiknya ditinggalkan, atau menggunakan obat oral seperti salbutamol. Itu kan salbutamol pil harus diminum dan pakai air, maka itu sebaiknya ditinggalkan. Jadi jenengan yang punya putra atau keluarga yang asma, solusinya pakai Ventolin. Karena ada nanti ibu-ibu niku di salah satu pengajian pas saya jelaskan ngeten niki, terus dia ngomong, "Wah, entuk totat. Alhamdulillah nek ngono. Bertahun-tahun saya itu puasa dalam kondisi nggak bisa napas dulu." Karena mikir saya kalau pakai Ventolin itu batal. Terus saya bilang ya alhamdulillah jenengan mboten sedo Bu gitu. Karena nggak bisa napas sepanjang hari ini bukan perkara mudah, berat, sakit gitu. Makanya ini menjadi solusi. Kemudian berikutnya endoskopi. Ketika jenengan memang diperlukan untuk endoskopi, dicek isi perutnya itu ada apa. Nah, niku nek pakai kabel niko boleh. Tapi nek pakai kamera yang sekarang udah ada nanomaterial niku, kamera kecil kayak kapsul dilebokke terus diunjukke, diminumi, maka itu nggak boleh. Nanti dia keluarnya bareng feses, itu nggak boleh. Nah, cuman catatannya ketika jenengan mau dileboni kabel niku, jenengan harus pastikan kalau kabel itu nggak dilumuri minyak. Nek dilumuri minyak ya batal juga. Artinya kalau memang akhirnya dia harus iki kudu dilumuri minyak Pak, kalau nggak bisa masuk nggih pun nggak apa-apa silakan, dan jenengan batalkan aja puasanya. Kenapa? Karena diperlukan endoskopi itu. Tapi kalau endoskopi itu bisa ditunda nanti malam atau nunggu kalau udah buka itu lebih baik. Tapi kalau darurat lagi ya nggak bisa ditunda, ya harus dilakukan, ya nggak apa-apa dilakukan aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya penggunaan inhaler. Jadi misalnya hidung jenengan mampet, sebagaimana tadi saluran pernafasan yang dalam mampet, maka menggunakan inhaler dengan diserot boleh. Menjadi nggak boleh kalau niku jenengan buka isinya jenengan kemah-kemah, itu nggak boleh. Nah tapi kalau diserot tok boleh, termasuk minyak kayu putih niku dileletke boleh, balsem dileletke boleh, fig dileletke boleh. Tapi kalau kayak sebagian orang Minang itu kalau masuk angin niku minyak kayu putih diteteskan di lidah dan ditelan, nah niku batal. Ngoten nggih. Jadi bedakan antara mana yang boleh dan menjadi solusi dan mana yang tidak boleh yang harus ditunda sampai nanti jenengan sudah berbuka. Nah, kemudian berikutnya anestesi, yaitu bius. Kalau biusnya bius total maka puasa jenengan batal. Kalau biusnya bius lokal maka puasa jenengan tidak batal. Misal ada sebagian orang yang operasi kutil, operasi canteng, operasi khitan, maka itu kan biusnya lokal. Nah, kalau lokal maka tidak membatalkan puasa. Kemudian
apa melih niki? Obat tetes telinga jenengan enten kadang esok kelebonan serangga harus ditetesi niku mboten napa. Kemudian ada juga ear lotion salep telinga, itu juga enggak membatalkan puasa. Tetes mata juga tidak membatalkan puasa. Dalam tetes mata niki zaman Nabi SAW dulu para sahabat memakai celak dan itu tidak membatalkan puasa. Sehingga pemakaian celak ini dianalogikan atau dikiaskan dengan pemakaian tetes telinga. Sehingga orang yang pakai tetes telinga itu tidak batal puasanya. Hanya saja, namun ada ibu-ibu yang bilang ke saya kalau dia itu tetes telinganya itu dari dokter mata dan begitu diteteskan ten mata niku telake niku krasa pahit. Nah kalau itu yang terjadi maka puasanya menjadi batal. Berarti obatnya itu sampai ke telak niku. Nah kemudian berikutnya suntian tadi nggih pun nggih. Kemudian obat pencuci kemaluan. Jadi misal ibu-ibu pakai obat pencuci vagina. Nah itu kalau dilakukan maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau obatnya dimasukkan ke dalamnya maka puasanya batal. Termasuk puasa-puasa masang spiral, nah itu puasanya menjadi batal. Atau kemudian ibu-ibu mau ke salon pakai ratus, nah itu tidak batal puasanya. Pokoknya kalau nggak dimasukkan nggak batal. Nah kemudian terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang dilarang pada orang yang berpuasa, ini saya masukkan satu hal, yaitu membuka warung pada saat bulan puasa. Jadi seorang muslim yang berpuasa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sebaiknya kalau punya usaha warung niku pas hari puasa niku sebaiknya tutup, kecuali sebelum sahur dan menjelang buka. Kenapa? Karena kalau bar terbit matahari niku buka ngantek siang, ngantek sore buka, maka dikhawatirkan orang-orang yang tadinya harusnya puasa malah dia datang dan warung jenengan berbuka. Maka alih-alih kita dapat rezeki yang halal malah bisa dapat rezeki yang tidak baik karena menjadi wasilah orang berbuka puasa pada waktu yang tidak tepat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong itu di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas keburukan, dosa dan permusuhan. Sehingga membuka warung di saat orang lain puasa itu bukan jalan yang baik bagi seorang muslim. Kemarin ada ibu-ibu yang protes sama saya punya kantin di sekolah SMP umum gitu kan, bagaimana hukumnya? Saya bilang tutup gitu kan. Terus dia bilang, lo kan yang saya udah bilang kalau yang boleh beli di sini adalah cuman orang yang nggak puasa atau orang kafir atau orang non muslim gitu kan. Terus saya tanya balik, nah niki kalau ada orang Islam yang harusnya puasa dia jajan di tempatnya jenengan, apakah jenengan bisa menghalangi atau mencegahnya? Kemudian dia mengatakan enggak. Karena enggak maka ya sebaiknya ditutup. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berharap rezeki yang halalan thayyibah, maka kita harus kemudian menjalankannya dengan sebaik-baiknya di waktu-waktu yang baik dan benar, agar kemudian Allah benar-benar memberikan rezeki yang baik dan benar, yang halal dan thayyib. Maka ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten, kita tutup dengan doa sebentar agar kemudian Allah mengabulkan apa yang kita doakan, apalagi ini doa menjelang buka puasa. Masih ada waktu Mas? Berapa? Alah 1 menit nggih. Sekedhik mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarruana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin